Kita telah membaca dari kitab Bilangan beberapa hari yang lalu, tetapi kita tidak membahasnya sebab kita sedang terfokus dengan pondok daun. Dan kita ketika membaca kitab Bilangan, namanya sudah Bilangan. Jadi akan banyak sekali yang kita baca tentang angka-angka. Dan kita Bilangan mulai membilang, mulai menghitung. Dan apa yang dihitung? Laskar Israel, bangsa Israel, juga suku-sukunya, juga apa pekerjaannya. Masih ada lagi di mana mereka berkemah. Karena kalau kita melihat kemah sembahyang, maka orang-orang Israel itu berkemah di sekeliling. Ya, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, ada depan, ada belakang. Jadi mereka harus berkemah di sekeliling. Ya, karena hari ini belum masuk internet, baru sampai hari ini belum masuk, tetapi hari ini sudah dipasang alat-alatnya tapi belum masuk. Mereka berjanji bahwa hari ini sudah dapat dipasang internet, sehingga ketika internet sudah ada, maka kita dapat melihat dengan pertolongan internet untuk penjelasan yang saya sampaikan. Karena memang kalau bicara tentang kemah sembahyang, alangkah baiknya kalau ada beberapa gambar sehingga saudara dapat mengerti, ya. Tetapi kita bisa bayangkan kemah sembahyang 4 persegi panjang, lalu tiap-tiap suku ada tempatnya, ya, di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan, juga di belakang. Sementara orang Lewi pasal 3 itu harus berkemah di sekeliling kemah. Dari pasal yang pertama kita sudah melihat itu, pasal 1 ayat yang ke-50. Tugaskanlah orang Lewi mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah, dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan perabotannya, mereka harus mengurusnya, harus berkemah di sekelilingnya. Hanya untuk orang-orang Lewi, mereka tidak berada di sisi kanan, kiri, depan, belakang, tapi mereka harus ada di sekelilingnya. Jadi dibagi, karena mereka tidak boleh jauh dari kemah sembahyang. Jadi untuk orang Lewi saja, mereka harus berada di 4 sisi dari kemah sembahyang itu. Sehingga ayat 51, apabila berangkat, kemah suci itu harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah itu juga harus dipasang lagi oleh orang Lewi. Kemah suci tidak boleh dipasang oleh orang awam. Kena saja kepada perkakas kemah suci orang mati. Ya, nggak usah pegang, kena saja, nggak sengaja begitu, mereka terkena tirainya atau perkakasnya, mereka, ya istilahnya nyenggol begitu, mereka menyentuh saja, mati saudara. Jadi perkakas-perkakas itu mulai dari pagar, ya, mulai dari kain pagar
sampai seluruh perkakas di dalamnya tidak boleh disentuh oleh orang awam. Semuanya harus dikerjakan oleh orang-orang Lewi. Itu sebabnya betapa kita melihat mereka harus sangat, benar-benar sangat diperhatikan. Orang Lewi, ayat 53 masih bicara orang Lewi, harus berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi harus memelihara kemah suci, tempat hukum itu, maka orang Israel berbuat demikian tepat. Ya, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi sama sekali tidak ada orang awam yang boleh dekat, ya, boleh dekat kepada kemah suci, perkakas-perkakasnya. Apapun yang berhubungan dengan kemah suci itu 100% tugas dari orang Lewi. Mereka bertugas pada usia 30 tahun. Kalau saudara baca di pasal 3 tadi, catatlah ayat yang ke-14, pasal 3 ayat 14. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, catatlah orang Lewi menurut Puak, kaum semua laki-laki yang berumur 1 bulan. Sudah dicatat. Umur 1 bulan sudah dicatat. Mereka bertugas sejak berusia 30 tahun. Itu adalah peraturan menjadi orang Lewi. 1 bulan ke atas dicatat. Dan yang sudah mulai bekerja yaitu mereka yang berusia 30 tahun. Sebab itu mengapa Yesus baru bekerja pada usia 30 tahun. Karena memang aturannya. Ya, banyak yang memprediksikan dari usia 12 sampai ke 30 tahun ada di mana Yesus. Banyak prediksi yang memikirkan. Dan saya kagum, ada seorang Muslim yang meneliti, ada di YouTube, ya, meneliti di mana Yesus ada, lengkap dengan semua penjelasan dalam bahasa Ibrani, lengkap dengan bukti-bukti ayat dalam Alkitab kita itu ditelaah bukan oleh orang Kristen, tapi ditelaah oleh orang Muslim. Luar biasa. Dan dia punya datanya dan dia punya catatannya. Kalau saudara bisa membuka itu di channel YouTube, di sana ada. Kalau nggak salah namanya Rita siapa itu? Ya, saudara bisa mengikuti. Dia banyak meneliti, ya, banyak meneliti semua adat-adat Yahudi. Dia meneliti benar. Dia memperhatikan, lalu dia kaitkan. Berarti menurut dia, berarti Yesus bukan ada di India. Yang ada di India itu mirip Yesus. Tapi menurut data yang dia kemukakan, dan Yesus harus ada tetap di Israel. Jadi dia tidak pernah pindah ke India menurut penelitiannya. Nah, nanti itu ya pembahasan lain. Kita kembali kepada pembahasan tentang pencatatan orang Israel. Kalau orang Lewi dicatat pada usia 30
30 tahun untuk mulai bertugas dalam peraturan kemah suci. Karena angka 30 antara lain berarti angka kedewasaan penuh. Kalau saudara memperhatikan seorang anak atau anak kita dalam usia 25, 26, 27 memang sudah bekerja, tapi belum dewasa penuh. Ketika dia sudah mencapai usia 30, maka itulah disebut dengan seorang yang dewasa, bertanggung jawab, dan sudah mampu berhasil dalam karier. Nah, dari 30 menanjak terus. Kedua, mengapa usia 30? Angka 30 adalah angka penyerahan. Sudah dapat berkomitmen. Karena dia dewasa penuh, dia sudah bisa mengambil keputusan. Tidak perlu lagi diajar, tapi dia sudah dewasa. Sebagai anak-anak Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita yang dewasa untuk dididik azas-azas, mulai dari pertobatan, mulai dari percaya, karena dia sudah dewasa. Berarti dia sudah mengerti apa yang harus dia kerjakan, apa yang menjadi akibatnya, apa yang akan menjadi langkah yang menentukan. Setelah usia dewasa, orang tidak akan berkata, maaf, saya salah ambil jurusan. Nggak bisa lagi, karena dia sudah berada pada jalur menuju kemana dia, karena dia sudah dewasa. Maka seorang yang menjadi suku Lewi dalam usia 30 tahun, dia tidak pernah akan surut untuk menjadi bagian-bagian dari pekerja lain. Dia menjadi seorang imam, dia seorang yang harus benar-benar berdiri pada tanggung jawab dengan semua perkakas-perkakas yang harus dilakukannya. Sebab itu dituliskan dalam seluruh pasal 3, 4, semua yang menjadi tanggung jawab suku Lewi. Kita lompat pasal 4 ayat yang ke-46. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang yang berumur 30 tahun ke atas. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, pekerjaan pengangkatan. Mereka dicatat berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan, diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini suku Lewi. Bagaimana dengan suku yang lain? Kita lihat kembali pasal 1. Orang-orang dari segenap jumlah orang-orang umat Israel. Ayat 2. Menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku, catatlah semua laki-laki yang berumur 20 tahun. Mereka dicatat menurut suku-sukunya. Harus ada satu orang yang mendampingi Musa dan Harun. Inilah semua nama
orang-orang yang mendampingi mereka dari suku Ruben, dari suku Simeon, dari suku Yehuda, dan seterusnya, kecuali suku Lewi. Jadi mereka dicatat pada usia 20 tahun. Orang-orang yang ayat 3 berusia 20 tahun dengan catatan yang sanggup berperang. Sebenarnya mereka bukan suku bangsa yang berperang. Kita masih ingat percakapan Firaun dengan keluarga Yakub. Ketika mereka berada di Gosyen, mereka bertemu dengan Firaun. Ketika mereka disambut sebagai tamu kehormatan di istana Raja Firaun, ditanya oleh Firaun, "Apa pekerjaan kalian?" Lalu mereka menjawab, "Pekerjaan kami adalah peternak." Mendengar kata peternak, maka tempatnya harus terpisah dari orang-orang Mesir. Karena pekerjaan peternak adalah pekerjaan yang paling hina di antara kasta-kasta yang ada di Mesir. Dan mereka tidak boleh campur di Mesir. Mereka harus berada di luar kota Mesir. Minimal di pinggir. Itu sebabnya kepada orang-orang dari keluarga Yakub ditempatkan di Gosyen. Karena mereka tidak boleh campur dengan orang Mesir. Begitu disisihkannya orang Israel. Kemudian mereka tinggal di Gosyen, mereka menetap di sana, mereka hidup di sana, mereka menjadi besar dan dewasa di Gosyen. Dan tidak pernah perang. Karena tidak pernah bawa alat senjata. Senjata mereka cuma satu, yaitu tongkat. Karena gembala itu cuma punya tongkat, nggak punya pedang, nggak punya tombak, nggak punya panah, dan sebagainya. Orang Israel tidak biasa perang. Karena memang mereka tidak punya leluhur yang adalah pemegang senjata. Mereka cuma biasa pegang tongkat, itu sudah hidup mereka. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus, kitab Keluaran pasal 13, kitab Keluaran pasal 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Tebrau dengan siap sedia berperang. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sudah harus belajar berperang. Karena mereka harus melewati tanah-tanah, daerah-daerah yang harus ditaklukkan dengan berperang. Sebab itu pada umur 20 tahun ke atas, seorang Israel sudah harus berperang. Tetapi awalnya mereka bukan bangsa berperang. Menghadapi perjalanan yang menantang
Mereka harus berperang dan berperang dan berperang. Lalu mereka mulai dilatih. Mereka yang sanggup berperang dicatat orang demi orang, menurut pasukannya masing-masing. Ada kepala sukunya, ada. Yang tadi, setiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu. Sehingga ketika diperintahkan suku Ruben, cukup satu orang yang menghadap. Masih ingat kisah tentang tongkat Harun yang berbunga? Tiap-tiap suku ini ada satu orang yang menyerahkan juga tongkatnya. Jadi kalau istilah kita, ya, gubernur, satu pemimpin dari setiap suku. Dari Ruben, lalu Simeon, lalu Yehuda, lalu terus masing-masing satu orang. Nah, inilah orang-orang yang harus bertanggung jawab. Ketika disebut satu suku, dia yang tampil. Maju berperang, dia yang harus pimpin. Di mana tempat tinggal mereka, kemah di mana, ini pemimpin dari tiap-tiap suku. Begitu dicatat suku demi suku. Dan mereka harus berada di sekeliling menurut tempatnya dengan ayat 1 pasal 2. Membawa panji-panji. Membawa bendera. Jadi tiap suku ada panji-panjinya. Kita lihat sekarang pasal 2 yang berkemah di timur, di sebelah kanan, yaitu Yehuda, lalu Issakhar, lalu Zebulon. Itulah yang ada pada sebelah timur kanan. Jadi menetap, begitu kemah sembahyang didirikan, sudah tahu tempat kami di sebelah kanan. Yang di sebelah selatan, ayat 10, Ruben, Simeon, Gad. 3 lagi di sebelah selatan. Lanjut 18 di sebelah barat, Efraim, Manase, Benyamin. Di sebelah kiri barat. Yang di sebelah utara, di depan, ayat 25, dan Asyar, Naftali. Jadi dibagi. Sedangkan tadi orang-orang suku Lewi di semua sisi harus ada. Dia ada di timur, di kanan. Dia ada di barat, di kiri. Dia ada di selatan, dan juga harus ada di utara. Orang Israel menunjuk tempat masing-masing, tapi untuk suku Bani Lewi ada di semua sisi. Ya, besok kalau kita bisa lihat gambar dari kemah sembahyang lengkap dengan sisi tiap-tiap sukunya akan jelas. Maka kemah sembahyang merupakan sentral dari keempat sisi yang ketika ditarik menjadi salib. Ya, kanan, kiri, depan, belakang. Ketika ditarik garis menjadi salib,
Dan salib itu, yang berada di tengah salib itu adalah Yesus sendiri. Dengan catatan ini kita mengerti bahwa kemah sembahyang adalah gambar, simbol daripada Yesus. Gambarnya jelas. Ya, gambarnya jelas. Kaki itu pintu tabir, pintu masuk yang berhadapan dengan mezbah korban, kolam pembasuhan. Itu kaki. Yang berada di tengah, masuk ke ruang kudus, ada 3 perkakas. Sebelah kanan ada kandil, sebelah kiri ada meja roti. Di bagian dekat dengan tirai ruang maha suci adalah mezbah dupa. Kepalanya ruang maha kudus, tabut perjanjian. Jadi kalau mau dijabarkan, ya, dilihat tidur, dilihat dari atas, maka yang kita lihat adalah Yesus berada di tengah. Di tengah yang menjadi kemah sembayangnya. Sedangkan orang Israel ada di sisi kanan, kiri, depan, belakang. Kalau dilihat dari atas, maka kita lihat salib. Kepalanya adalah tabut perjanjian, kanan kirinya adalah kandil, meja roti, jantungnya ada mezbah dupa, kakinya ada kolam pembasuhan dan mezbah korban. Di utak-atik tetap berfokus kepada Yesus. Jadi gambaran dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, maka kita selalu akan berputar pada penjabaran kemah sembahyang, tugasnya, pekerjaannya, apa yang dilakukan. Tetapi ini adalah gambar dalam perjanjian baru, maka digambarkan bukan lagi kemah sembahyang hari ini. Kita tidak lagi berada dalam ibadah di kemah sembahyang, tapi kita berada di dalam bait Allah sebenarnya. Dan bait Allah sebenarnya adalah, tiadakah kamu tahu kita adalah bait Allah. Ukuran kita harus sama dengan ukuran Yesus. Nah, dari sini kita melihat persamaan yang terdapat pada kemah sembahyang dan persamaan bait Allah hari ini. Kita nggak bisa keluar daripada aturan ini. Harus berada di kemah sembahyang, berada pada aturan kemah sembahyang. Itu terdapat pada tiap-tiap orang yang mengatakan, akulah bait Allah itu. Ukurannya tidak bisa lewat. Ukurannya tidak bisa bikin ukuran sendiri, tapi ukurannya harus sesuai dengan ukuran kemah sembahyang. Ini gambar yang bertugas di sini sudah diketahui. Ya, sambil kita jalan nanti, maka kita akan melihat tugas yang harus dikerjakan di kitab Bilangan. Bukan hanya sekedar mereka di mana, berapa jumlahnya. Dicatat saudara, tiap-tiap suku dicatat. Misalkan suku Bani yang pertama ya, yaitu suku Bani Ruben. Ayat yang ke karena kita mulai dari timur, pasal yang kedua, suku Bani Yehuda. Kepala sukunya adalah Nason bin Aminadab. Suku Bani Yehuda. Saudara baca di pasal 1 ayat 7 sama? Pasal 1 ayat 7 sama?
Dari suku Yehuda siapa? Nason bin Aminadab. Di pasal 2 ayat yang ketiga, pemimpin suku Yehuda adalah Nason bin Aminadab. Sama. Jadi tiap-tiap orang yang tadi di pasal 1 dipilih menjadi pendamping Musa, dia harus menjadi pemimpin dari sukunya. Suku Yehuda panggil Nason. Nah, kira-kira gitu. Wilayah 1 panggil Pasur. Nah, kira-kira. Jadi penghubung itu adalah kepala suku. Tidak ada kepala suku yang tidak menjadi seorang figur pemimpin. Jadi harusnya menjadi seorang figur pemimpin. Karena di belakangnya ada buntut, ada ekor. Di belakangnya ada jemaat. Di belakangnya ada orang-orang yang harus menjadi tanggung jawabnya. Itu sebabnya di kitab Bilangan diatur kerjanya, diatur tempatnya. Sudah tidak bisa. Loh, kok bisa? Seharusnya Yehuda itu di kanan. Ini kok kenapa di kiri? Panggil Nason. Nah. Salah, benar, panggil penghubung. Tidak bisa. Tidak bisa panggil semua, nggak bisa. Nggak usah, panggil cukup. Angkat aja itu tiap-tiap kepala sukunya. Mereka dicatat menurut tempat, menurut kerja, jumlahnya. Tadi kita mau bicara jumlah. Ayat 4, pasal 2. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang. Dicatat satu persatu. Begitu pula dengan suku Issakhar. Pemimpinnya adalah Netanel bin Suar. Berapa jumlahnya? 50.400 orang. Yang dicatat ini bukan seluruh orang-orang dari suku Yehuda atau Issakhar, tapi orang yang sanggup apa tadi? Berperang. Pasukannya ini jumlahnya. Kalau panjangnya lebih. Sebab jumlah jiwa yang keluar dari Mesir menuju ke padang gurun dicatat sekitar 3 juta orang. Tapi pasukannya, tiap-tiap suku punya pasukan. Bukan kecil jumlah yang disebutkan, 74.600 orang. Lebih besar jumlah sukunya, lebih besar jumlah pasukannya. Itu dicatat, saudara. Betapa kita diperhatikan Allah seperti ini. Kalau suku Bani Lewi tidak dicatat seluruhnya, tapi dicatat per. Jadi di antara suku Bani Lewi masih ada anak sukunya. Yang tadi dicatat adalah dari anak-anak Lewi, Gerson, Kehat, Merari. Pasal 3 ayat 17. Dari suku Lewi ada 3 anak dari Lewi. Gerson, Kehat, Merari. Gerson dengan kelompoknya, dengan sukunya. Kehat dengan tugasnya, Merari dengan tugasnya. Kalau kita lihat sedikit, untuk Puak Kehat ayat 27 pasal 3. Untuk Puak Kehat tugasnya mereka harus ayat 31 memelihara tabut, meja, kandil, mezbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, termasuk
tirai, segala pekerjaan yang berhubungan dengan semua ini. Merari, anak kedua, yaitu orang-orang yang bertugas. Ayat 36. Memelihara papan. Ingat, ada tirai yang ada papannya, yang kemarin kita baca disengkang dengan kayu yang panjang. Itu tugas dari suku Bani Merari. Ya, ayat 36. Semua pekerjaan yang berhubungan dengan itu, patoknya, talinya, alasnya, itu yang harus dikerjakan oleh suku Bani Merari. Bagaimana dengan suku Bani? Tadi siapa saja? Ada Gerson, ada Kehat, ada Merari. Sekarang untuk tugas dari Gerson. Tadi kita terlewatkan kaum Gerson yang harus dipelihara. Ayat 25 adalah menyiapkan, menyimpan kemah suci dan kemah ruang maha suci dan kudus dengan tudungnya. Kemarin kita sudah lihat bahwa kemah suci dan ruang maha suci ditutup oleh tudung. Kemarin masih lihat ya, yang warnanya ada 3. Ada linen, sutra, dan lumba-lumba. Ditutup paling luar adalah kulit lumba-lumba. 3. Ini tugasnya Gerson. Layar pelataran, baik layar pelataran dalam maupun layar pelataran yang lain, sekeliling kemah suci, mezbah, tali, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan itu. Jadi dengan tertib, dibagi menurut sukunya, tahu tempat dan tanggung jawab. Haleluya. Mau jadi penonton atau jadi orang yang ikut serta? 1 ayat terakhir, ayat 20 pasal 4. Tetapi jangan orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang. Jadi penonton tidak boleh ada di kemah suci. Semua yang dicatat punya tugas, punya tanggung jawab, bukan jadi penonton. Itu sebabnya menjadi orang Israel rohani pun, engkau bukan jadi penonton ibadah, tapi engkau adalah pelaksana ibadah. Kita bukan hanya sekedar orang yang lihat si A, lihat si B, hanya peneliti, pemerhati. Si A begini, si B begini, si C begini. Tapi kita adalah orang yang punya tanggung jawab. Kalau kita mau dicatat, jadilah orang yang punya tanggung jawab. Haleluya. Kita akan belajar lagi besok tentang pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama. Penonton tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menikmati hasil. Penonton hanya penggembira yang hanya sekedar membuat sekelilingnya teriak di sekelilingnya, penonton di sekelilingnya, tapi kita tidak punya peran apa-apa. Dan Allah tidak ingin kita hanya hidup sebagai penonton, tapi kita diharuskan mengambil peran di mana kita berada, di mana kita hidup, di mana kita menikmati berkat Allah.
pelajaran hari ini, untuk firman Allah hari ini, di mana Engkau menetapkan kami bukan hanya sebagai penonton di luar lapangan, tapi kami adalah orang-orang yang berlaga di tengah lapangan. Orang-orang yang mempunyai kerja, tanggung jawab, menjadi bagian daripada pekerjaan Allah. Haleluya. Dan kita dan kami semua adalah orang-orang yang siap menjadi bagian daripada kerja Allah. Haleluya. Jadikan menjadi berkat bagi seluruh pekerjaan Tuhan. Kalaupun hanya kecil yang kami dapat lakukan, kalaupun hanya sekedar bagian kecil daripada pekerjaan yang kami harus kerjakan di tengah pelayanan pekerjaan, tapi kami bukan penonton, Tuhan. Engkau tidak tetapkan kami untuk hanya sebagai penikmat dari segala berkat-berkat Allah, tapi kami harus menjadi bagian yang ikut serta di dalam pekerjaan-Mu, Tuhan. Mungkin hanya kecil, tapi kami siap untuk melakukan apa saja. Jadikan bangsa yang kudus, kaum milik kepunyaan Allah, bukan hanya melipat tangan, berpangku tangan, bukan hanya sebagai peneliti, tapi kami menjadi orang-orang yang berperan di dalamnya. Ada begitu banyak pekerjaan yang Kau sediakan, dan kami siap ada di dalamnya. Haleluya, haleluya. Jadikan setiap kami menjadi orang-orang yang berharga dalam pelayanan pekerjaan, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati kami hari ini dalam setiap pekerjaan, berkati seluruh keluarga kami, pagari setiap ibadah kami, pagari setiap keberadaan kami, tutup bungkus setiap kami oleh darah Yesus terhadap segala pekerjaan kuasa kegelapan, bahkan virus-virus yang jahat, ditutup
oleh darah Yesus, seluruh keluarga kami, anak-anak kami